Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Hari ini kita akan membahas tentang hutang piutang. Hal yang sering terjadi di masyarakat yang awalnya mungkin terlihat bagus, indah, mudah kita menghutangkan tapi sulit untuk mengambil hutang tersebut. Orang mudah untuk berhutang tapi susah untuk membayar. Jadi, bagaimana ulasan mengenai hutang dan bagaimana tips agar hutang kita itu cepat dibayar untuk orang-orang yang memang berhutang kepada kita. Pastinya secara sudut pandang hukum. Jadi, tonton sampai habis agar jangan ketinggalan dasar-dasar hukumnya. Dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bila kita ingin menghutangkan uang kita kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Berbicara masalah hutang, ini adalah hal yang sering terjadi di masyarakat. Hal yang sering terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, malah lebih banyak efek negatifnya yang terdengar daripada efek positifnya. Walau pastinya kita selaku manusia harus selalu saling tolong-menolong dalam hal penyelesaian masalah, karena pastinya kita selaku manusia sosial pastinya membutuhkan orang lain. Tapi hal yang sering terjadi di masyarakat, bahkan banyak keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat pada saat seseorang yang menghutangkan, terlebih menghutangkan uang, itu mudah untuk menghutangkan. Orang lain itu mudah untuk berhutang, tapi sulit sekali untuk ditagih hutangnya itu. Contohnya, malam tadi saya barusan dihubungi. Ada seseorang yang menghubungi saya sharing tentang dasar-dasar hukum mengenai hutang, yang mana dia menghutangi temannya sebesar 18 juta. 18 juta temannya berhutang dengan mengaku sangat membutuhkan uang itu, karena kepercayaan dari yang memberi hutang, diberinya lah hutang itu dengan catatan 1 bulan akan dibayar. Tapi setelah berlangsung lama ternyata tidak dibayar juga. Sampai-sampai si yang berhutang itu bilang kalau memang mau dilaporkan ke pihak yang berwajib, silahkan laporkan. Memang pada saat itu yang saya lihat itu ada bukti hutang piutangnya berupa kwitansi yang isinya mengenai tentang peminjaman uang dan akan dibayar dengan waktu yang mereka sepakati. Lantas karena merasa tidak ada iktikat baik dari yang berhutang, sehingga orang yang menghutangi uang tersebut menghubungi saya sharing tentang apakah bisa hutang tersebut ditempuh di jalur pidana. Jadi saya sampaikan di situ, dan juga di sini akan kita bahas bahwa pada prinsipnya masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata. Artinya hutang piutang, pinjam meminjam itu ranahnya adalah ranah perdata yang tidak bisa dilaporkan secara pidana. Dasar hukumnya jelas di sini bisa kita lihat dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Isinya apa? Bunyinya adalah tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Di sini jelas tertera bahwa tidak ada pidana bagi perjanjian hutang piutang. Terus sudah ada beberapa putusan MA, Mahkamah Agung, mengenai hutang piutang ini, dan bahkan sudah menjadi ketetapan hukum tetap atau jurisprudensi. Contohnya seperti putusan MA nomor 93K
1969 yang berbunyi hutang piutang, sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Artinya ranahnya hukum perdata itu lingkupnya juga adalah tentang hutang piutang. Terus juga ada putusan MA nomor 39K 1984 yang berbunyi hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Hubungan antara yang berhutang dengan yang memberi hutang itu bukan hubungan penipuan, sehingga hutang tersebut termasuk ranahnya perdata. Lalu juga ada putusan MA nomor 325K 1985 yang berbunyi sengketa perdata tidak dapat dipidanakan dan hutang piutang termasuk bagian dari sengketa perdata. Terus apa dampaknya pada saat kita tahu bahwa hutang piutang merupakan sengketa perdata? Artinya di sini pada saat hutang piutang yang memang bunyinya pinjam meminjam, pada saat si yang berhutang tidak bisa membayar atau tidak mau membayar, maka si yang berhutang tidak bisa kita laporkan ke polisi. Karena jalurnya bukan jalur pidana, melainkan jalur perdata yang dasar hukumnya adalah pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penggantian biaya, ganti rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Perikatan itu adalah salah satu bentuk perikatan adalah perjanjian, dan perjanjian itu layaknya perjanjian hutang piutang itu termasuk di bagian perjanjian yang ranahnya adalah perdata. Barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya si berhutang ini dinyatakan lalai oleh pengadilan perdata pada saat perjanjiannya itu dilanggarnya. Misalnya dalam surat perjanjian itu atau dalam kwitansi perjanjian dia diwajibkan sudah membayar tanggal 1 tapi dia tidak membayar sama sekali atau bahkan lewat jauh dari tanggal 1 itu dianggap lalai dalam memenuhi perikatan, dan itu termasuk dalam hukum perdata, tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi bila ada sengketa hutang piutang yang bunyinya adalah pinjam meminjam, kita tidak bisa melaporkan ke polisi, tidak bisa menempuh jalur pidana, harus jalur pengadilan perdata. Lantas kalau kita tahu tentang hal ini, bagaimana bila kita ingin memberi hutang kepada keluarga kita, teman kita, dan kita takut atau was-was, takut tidak dibayar, terus kita tidak bisa menempuh jalur yang lebih mudah, yaitu jalur pidana. Jadi, apa solusinya bila kita ingin meminjamkan uang kepada seseorang yang memang perlu dan kita percayai, tapi takut kedepannya nanti bermasalah, entah itu susah ditagih atau bagaimana. Sedangkan ke jalur pidana yang mungkin lebih mudah untuk kita memprosesnya itu tidak bisa. Solusinya adalah pada saat kita ingin meminjamkan uang, itu kita coba untuk membuat surat perjanjiannya itu bunyinya bukan meminjamkan uang, namun memberi titipan uang. Mengapa? Karena pada saat bunyinya adalah titipan uang, dengan titipan uang itu sudah disepakati tanggal berapa titipan uang itu dikembalikan, maka itu sudah masuk ke jalur pidana. Bagaimana bila ternyata uang tersebut tidak juga dikembalikan? Orang yang memang meminjam uang kepada kita yang bunyinya adalah titipan tadi bisa dikenakan pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya yang isinya adalah barang siapa dengan sengaja memiliki
dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada di tangannya, dengan tidak mengembalikannya, barang itu ada di tangannya tapi dia tidak mengembalikan, maka dapat dihukum karena penggelapan dengan penjara selama 4 tahun. Itu dalam pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana. Artinya itu kita buat untuk antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Surat itu kita pegang, dan pada saat yang berutang ingkar janji itu bisa kita jadikan sebagai alat bukti untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib atau ke kepolisian. Mungkin itu saja obrolan hukum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga masyarakat sekitarnya tahu bagaimana cara proses hal-hal yang harus disiapkan bila kita ingin memberi hutang kepada orang lain, agar kedepannya pada saat menagihnya itu tidak susah karena ada ancaman pidana di situ. Itu saja dari saya, Muhammad Hasbi, dalam channel Tanya Hukum. Jangan lupa like, share, subscribe di channel Tanya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.